Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Heris Bunarif dari Forum News Network. Gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sudah dideklarasikan di Tugu Proklamasi di Jakarta tanggal 18 Agustus lalu bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Dan gerakan ini ternyata secara bersamaan juga didukung oleh berbagai elemen aliansi pendukung di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ini klaim seluruh dunia ini bukan hiperbola atau berlebih-lebihan. Saya akan mengajak Anda bicara dengan chairman dari Forum Tanah Air, ini forum diaspora warga Indonesia di berbagai belahan dunia dan berpusat di New York, Amerika Serikat. Saya akan menghubungi Bung Tata Cassandra, chairman dari Forum Tanah Air. Assalamualaikum, Mas Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ersu. Ya, apa kabar? Ya, New York lagi musim panas sekarang ya. Panas. Cuman beberapa hari terakhir ini karena banyak hujan, jadi agak adem. Agak adem. Tapi situasinya menjadi hangat lagi gitu dengan adanya deklarasi forum, ada deklarasi kami gitu ya. Menular ya. Ya. Terasa atmosfer hangatnya itu terasa sampai New York atau tidak? Iya, sangat terasa sekali karena teman-teman diaspora yang ada di Amerika bahkan di beberapa bagian wilayah itu kan sebenarnya rindu atau mengharapkan ada sesuatu yang baru. Artinya perjuangan ini ada yang meng-backup, memwadahi di tanah air. Gitu. Kelihatannya ini seperti gayung bersambut. Jadi adanya kami membuat teman-teman diaspora merasa ada penyaluran di situ. Nah, kami dari Forum Tanah Air yang memang sudah eksis sebelumnya, sebelum kami dideklarasi, karena kami ini forum pikiran ya, komunitas gagasan, kan kami diskusi dan lain sebagainya terhadap segala macam isu-isu yang ada di tanah air. Ini semacam mendapat booster dengan hadirnya kami, gitu. Oh, ada yang sepaham, sepemikiran dengan kami. Cuman kami bergerak sebagai gerakan moral. Kalau FTA lebih banyak kepada forum pikiran. Ya. Jadi kemarin ikut mendeklarasikan sebagai aliansi pendukung kami, itu betul ya? Iya, betul. Kami mendukung kami. Dan sebenarnya, kalau tidak salah ingat, kami itu kan mulai pertemuan tanggal 2 Agustus ya, Mas Ersi. Waktu mereka pertemuan di Fatmawati. Nah, teman-teman itu menghubungi saya. Gimana nih, Bang, kita bagaimana posisinya kita? Saya bilang ya kita lihat dulu karena waktu itu kan masih konferensi pers. Walaupun sebenarnya banyak di antara tokoh-tokoh kami itu sudah ikut banyak memberikan sebagai narasumber atau banyak memberikan masukan dalam diskusi-diskusi karena kita forum diskusi ya Mas Ersu. Ikut dalam diskusi-diskusi kami di Forum Tanah Air. Sehingga mereka di sana tuh Bang. Saya bilang betul, tapi kita belum tahu nih apa waktu itu kan. Nah, setelah kita tahu seperti apa, mereka saya kasih tahu ini wacana yang seperti ini, akhirnya kita bilang oke, kita ikut mendukung. Oke, Anda bisa sebelum cerita detail tentang dukung-mendukung, Anda bisa ceritakan tentang Forum Tanah Air itu apa sih dan di mana saja, pusatnya di mana, anggotanya di mana, anggotanya tersebar di mana saja dan siapa saja mereka? Iya, jadi seperti saya bilang ke Mas Hersu, Forum Tanah Air ini bukan organisasi Mas, jadi semacam komunitas gagasan. Jadi komunitas gagasan ini, forum pikiran ini berdiskusi tentang berbagai isu yang ada di tanah air yang aktual tentunya. Tentunya ada diskusi kita di kelompok, di forum kita punya WhatsApp group. Kemudian ada poin-poin dari situ yang kita angkat, yang kita tawarkan kepada narasumber-narasumber untuk memberikan pencerahan. Nah, awalnya ini di Amerika sebenarnya. Jadi berasal dari Amerika. Jadi ini sebenarnya kelanjutan dari perjuangan zaman Pilpres dulu. Dulu kami, diaspora khususnya di Amerika dan Eropa waktu itu, kan berharap ada perubahan dari pemerintahan Jokowi setelah 5 tahun kelihatannya kebijaksanaannya tidak pro rakyat seperti itu. Kita melihat dari luar negeri seperti itu. Akhirnya kita masuk dalam suatu bentuk relawan yang mendukung dalam hal ini Prabowo
sebagai cuma satu-satunya lawan daripada Jokowi. Namun karena hasil Pilpres seperti kita tahu, ternyata harapan kita untuk terjadinya perubahan kan tidak terjadi. Tapi karena niat kita dari awal Forum Tanah Air ini bukan mendukung sosok tertentu, tidak mendukung partai tertentu, tapi kita jalan karena ingin melihat suatu perubahan di tanah air. Jadi kami berpikir waktu itu, kita tidak bisa berhenti, walaupun pesta demokrasi sudah selesai, tapi perjuangan kita belum selesai. Nah, akhirnya loyalnya pada gagasan ya, pada ide-ide, bukan pada orang per orang gitu ya. Betul, Mas. Jadi kita tidak underblow dari satu partai atau kita ikut dalam mendukung sosok tertentu, tidak. Cuman kebetulan aja waktu itu pihak yang beroposisi atau berada di luar melawan petahana adalah pihak 02 itu Prabowo. Nah, kita masuk dalam kelompok itu lah, kalau istilah kerennya kan kelompok kampret itu. Jadi masuk di situ. Nah, setelah itu malah kita banyak berdiskusi sama beberapa tokoh dan aktivis seperti Bung Rocky, ada Pak Mardani, ada teman-teman yang lain. Kita bilang bagaimana nih proses ke depannya. Nah, akhirnya kita munculkan FTA. Nah, kelihatannya setelah kita launching FTA pada bulan Februari, itu Bung Rocky datang ke sini untuk launching bulan Februari. Karena ada pandemi, agak tertunda itu kegiatannya, Mas Hersut. Nah, setelah Lebaran kita mulai lagi, dan kemudian ada terasa sesuatu yang kurang. Kalau cuma di Amerika saja, padahal kan ini banyak teman-teman yang punya satu ide dan satu perasaan dengan kita. Akhirnya kita mencoba mensosialisasikan wacana yang kita punya ini, jadi semacam kita infected ya, the virus. Jadi kita bukan virus ini, tapi virus ini kita sebarkan ke Eropa. Jadi kita punya Eropa sekarang. Eropa itu ada di UK, Paris, Amsterdam, Swiss, Jerman. Kemudian kita ke Middle East dan North Africa. Sudah ada teman-teman dari Doha, dari Qatar ya, dari Emirat, dari Saudi, dari Kairo, Mesir, terus Asia Pasifik. Itu kita gabung dari negara-negara ASEAN, termasuk dalamnya plus Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, dan Australia tentunya, seluruh benua Australia. Dan tentunya Indonesia, karena kita mau apa yang kita hasilkan dalam diskusi dari ide-ide gagasan atau pikiran alternatif yang kita punya ini, ada yang jalankan di Indonesia, sehingga kita bentuk juga FTA Indonesia. Oke, jadi makanya kemudian disebut Forum Tanah Air Global gitu loh, karena anggotanya seluruh dunia ya. Seluruh dunia. Gitu. Jadi pertanyaan kita di Indonesia, mengapa sih teman-teman yang katakanlah hidup nyaman di luar negeri, kemudian tidak terlibat dalam hiruk-pikuk di tanah air, merasa perlu terpanggil untuk terlibat dalam gerakan-gerakan semacam ini? Justru yang kita lihat adalah suasana yang kalau kita compare dengan keadaan kita sangat bersyukur kan dengan keadaan kita, dengan segala kekurangan yang kita punya di luar negeri. Kehidupan kita masih lebih layak, tanda kutip, layak dibanding dengan saudara-saudara kita yang Indonesia, apalagi dengan situasi yang semakin memburuk belakangan ini, dengan adanya pandemik dan lain sebagainya, dan situasi ekonomi yang semakin memburuk. Gitu. Nah, teman-teman berpikir, kita dikasih kesempatan, dikasih anugerah hidup yang lebih baik, tapi saudara-saudara kita ini tidak seperti itu. Dan jangan salah, Mas Hersut. Seperti saya masih punya banyak keluarga di Indonesia. Teman-teman diaspora yang di luar negeri masih banyak punya keluarga di Indonesia, yang tentunya terdampak dengan situasi ini. Dan mereka tentunya saling cerita kan dalam keluarga itu, dan itulah yang menjadi input buat kita. Ternyata keadaan ini memang seperti ini gitu. Dan saya selalu bilang sama teman-teman, ini ibarat kalau kita dalam satu ruangan itu orang merokok semua ya, Mas Hersut. Kalau kita dalam duduk sama-sama orang merokok itu kan nggak bau lagi rokoknya tuh. Asapnya juga nggak mengganggu lagi kan. Tapi kalau kita berada di luar, wah bau rokok banget nih, banyak asap gitu. Kita dari luar melihat itu lebih objektif.
gitu. Teman-teman di luar tuh merasa sekarang bau sekali dan bisa pengap gitu ya. Pengap sekali, makanya ini saya bilang Forum Tanah Air ini kita jadikan semacam wadah bagi orang-orang yang kritis terhadap demokrasi dan kritis terhadap kebijaksanaan yang tidak pro rakyat, sehingga dia bisa menjadi semacam ventilator demokrasi bagi orang-orang yang sudah sesak napas sama istana gitu. Ya, gitu. Kira-kira. Nah, kalau di sini banyak orang menggunakan analogi, terutama deklarator ada kapal yang mulai tenggelam karena justru ada para krunya, ada di dalam itu yang harusnya bertanggung jawab terhadap kapal ikut melubangi kapal gitu. Nah, Anda di luar di sana sendiri, Anda merasa apa Anda bisa lebih objektif melihat bahwa kapal ini memang arahnya tenggelam? Iya, kalau analogi yang Mas Hersu bilang kan berarti orang itu ada dalam kapal kan. Nah, kalau kita dianalogikan sebagai orang di luar yang tinggal di luar diaspora ini kan tidak berada dalam kapal. Ya kan? Justru kalau kita bisa melihat lebih jelas, wah kapalnya ternyata sudah miring nih. Kan begitu. Kalau yang dalam kapal kan nggak tahu ini kapalnya miring kemana nih kan gitu. Kita Sudah melihat mulai udah kelihatan udah mulai miring. Oke. Oke, langkah-langkah konkret apa selain gagasan-gagasan yang akan dilakukan oleh teman-teman Forum Tanah Air yang berkaitan dengan gerakan kami? Ya, jadi kenapa kami betul-betul Forum Tanah Air itu betul-betul merasa hadirnya kami ini sangat-sangat diperlukan karena memang kita perlu suatu action plan. Kebetulan kami ini kan dimotori oleh aktivis senior, tokoh-tokoh yang sudah senior, pakar dan lain sebagainya. Nah, kami berharap kami ini bisa menjadi pendorong gitu loh, pendorong untuk apa yang didengungkan, apa yang diharapkan oleh masyarakat ini bisa muncul ke permukaan. Begitupun dengan Forum Tanah Air gitu. Forum Tanah Air kan forum diskusi, Mas. Kita cuma punya ide, gagasan, pikiran alternatif. Nah ini kalau tidak ada yang mewadahi di sana, akhirnya kan semacam jadi wacana saja, tanpa ada action plan-nya begitu. Oke, saya ingin dapat gambaran sebenarnya sebagai diaspora Indonesia atau orang Indonesia di luar negeri gitu. Bagaimana sih orang-orang komunitas internasional melihat Indonesia itu dalam interaksi Anda belakangan ini? Iya, sebenarnya pandemi ini agak sedikit membuat mata publik di luar juga terbuka karena kan beritanya kan pandemi ini kan membuat bukan 1-2 negara aja tapi ratusan negara yang terdampak, termasuk Indonesia di dalamnya. Dan banyak Mas Hersu, saya kira Mas Hersu juga sempat lihat kan ulasan di New York Times atau di Washington Post, bagaimana pemerintah Indonesia menangani COVID Corona ini. Malah mereka ada comparison dengan Trump. Pemerintahan Trump menangani COVID Corona ini kayaknya 11-12 gitu loh. 11-12 sama pemerintahan Jokowi. Jadi pembahasan di sini untuk di Amerika. Dan teman-teman di UK London juga, London Herald kalau nggak salah juga membahas masalah itu. Jadi banyak yang jadi tahu, hanya saja disayangkan buat kita diaspora ini, bahwa yang ditahu itu jadi yang bagus gitu, ditahu kan lebih bagus. Ini yang ditahu, kok Indonesia penanganan corona seperti ini. Jadi hal-hal yang tidak membuat suatu kebanggaan sebagai diaspora yang orang tahu Indonesia tentang apa sih gitu. Tapi sebenarnya dengan penanganan yang dilakukan oleh Trump itu Anda sedikit berterima kasih ya pada Trump gitu. Karena orang biasanya kemudian Anda bisa kalau ditanya orang why Jokowi gitu, Anda bisa akan jawab why Trump gitu ya. Ya jadi mereka sendiri yang comparison, ya kita juga sekarang jawabnya ya sama lah gitu kan. Jadi ada alasan pembenar lah. Oke, harapan Anda dengan teman-teman diaspora di luar negeri itu dengan Indonesia itu seperti apa? Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi waktu kita sudah infected the virus, jadi kita menyebarkan virus forum pikiran ini kepada teman-teman di Eropa, di Middle East, Asia Pasifik, Afrika, Australia. Ini sebenarnya nggak mudah juga, Mas Hersu, karena mereka kan banyak yang sudah patah arang dari hasil kemarin itu.
Jadi istilahnya kalau patah arang itu masih ada sisa arang. Ini sudah jadi debu arang, jadi susah untuk membangkitkan lagi kembali. Cuman kita selalu dari Forum Tanah Air mengatakan bahwa look, kita harus start somewhere gitu loh. Kita nggak bisa stop karena permasalahan saudara-saudara kita di Indonesia itu nggak stop. Selalu kita gaungkan bahwa kita yang hidup di luar negeri ini harus berterima kasih, mensyukuri. Salah satu cara mensyukuri itu adalah bagaimana membantu saudara-saudara kita. Paling tidak kita membantu menyuarakan kepentingan mereka, kepentingan hak-hak mereka, dan kami berharap dari luar negeri ini kan, kalau istilahnya Bung Rocky kan nggak ada intelnya gitu kan. Jadi nggak ada matanya gitu. Jadi kira-kira agak sedikit bebas. Dan for your information, sebagian anggota diaspora itu, orang-orang Indonesia itu justru sudah banyak yang jadi warga negara setempat, begitu. Baik di Amerika, di Eropa, di Australia. Tapi mereka tetap care dan tetap darah merah putihnya itu masih kental gitu loh, Mas. Nah inilah yang saya kira perlu juga teman-teman di diaspora yang lain, terserah mau bergabung dalam forum atau wadah yang seperti apa, tetap gaungkan ini yang kita harapkan. Gaungkan ini supaya ada semacam awareness dari kita di luar bahwa Indonesia is going to the wrong direction. Tolong dilurusin gitu. Karena seperti Mas Hersu bilang tadi, kita dari luar kan ngelihatnya lebih jelas gitu. Ya, oke. Nah tadi saya ingin tes the water gitu ya. How deep the water, atau kalau ombak seberapa besar ombaknya. Setelah deklarasi deklarasi kami kemarin itu, respon dari para diaspora Indonesia maupun orang-orang yang menjadi pemerhati Indonesia di luar negeri seperti apa yang Anda tangkap? Ya, mereka sangat antusias, malah mereka mengatakan bahwa bagaimana ada wujud nyata dari kerjasama yang nyata dari pihak Forum Tanah Air dan pihak kami. Saya bilang ya, wujud nyata kerjasamanya adalah kita tetap jalan dengan kita punya program, menghasilkan pikiran-pikiran alternatif, gagasan, dan ide, dan kita lemparkan ke mereka, look, ini kita punya hasil pemikiran, hasil diskusi di luar. Tolong dijabarkan di sana. Dan kita sekarang sudah punya komite-komite di Forum Tanah Air, Mas. Jadi kita punya ada komite politik, hukum, dan HAM, ya kan. Jadi ada kayak komite kerja, ada komite ekonomi, ada komite sosial budaya, 3 dulu sementara. Nah ini mereka bekerja intense discussion di small group tentang isu-isu yang diangkat, dan kita mengundang one and one ya istilahnya, seperti mengundang pakar-pakar seperti pakar hukum tata negara, Pak Refli, Harun, atau Prof. Suteki untuk hadir di acara diskusi one on one itu. Jadi bukan seperti acara diskusi yang Mas Hersu host, dialog kebangsaan, bukan. Ini dia lebih modelnya jadi kayak class discussion. Jadi kayak zona diskusi khusus. Jadi artinya ini secara tidak formal, Forum Tanah Air, baik chapter di berbagai belahan dunia ini sudah menjadi semacam perwakilan tidak resmi dari kami ya saat ini ya? Iya, saya selalu bilang bukan perwakilan tidak resmi. Secara otomatis karena kita punya platform sama, itu kita menjadi perwakilan daripada kami di luar negeri. Enggak jadi lagi resmi. Kita mewakili kami di luar negeri, dan insya Allah kami juga akan mewakili FTA di tanah air dalam menyalurkan gagasan-gagasan yang kita punya. Jadi sini sinerginya seperti itu, Mas. Baik, Mas Tata Kesantra, Chairman dari Forum Tanah Air di New York, Amerika Serikat. Terima kasih atas perbincangannya kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Hersu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.